warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Diana Trismawati, pendamping PKH Desa Braja Kencana, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang ada di modul kelima, yaitu Kesejahteraan Sosial Disabilitas dan Lansia, sesi 13, Pelayanan bagi penyandang disabilitas berat, langkah yang ketiga, hak-hak penyandang disabilitas. Selamat menyaksikan. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, pada pertemuan kali ini nih, jadi kita lanjutkan materinya ya. Sekarang kita akan belajar tentang hak-hak penyandang disabilitas. Nah, apa saja itu hak-hak penyandang disabilitas? Bisa kita lihat dalam flip chart 2, yaitu hak-hak penyandang disabilitas. Saya bacakan ya ibu-ibu, bapak-bapak, tolong didengarkan nih. Ayo diperhatikan semuanya, menghadap ke depan semuanya. Ayo yang belakang diperhatikan. Baik, hak-hak penyandang disabilitas. Jadi, disabilitas itu berhak nih, yang pertama untuk hidup ya Bu ya. Mereka itu juga berhak untuk hidup walaupun mereka memiliki kekurangan, tapi mereka itu juga berhak untuk hidup selayaknya seperti kita ya. Terus yang kedua, bebas dari cercaan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi kalau ada penyandang disabilitas di sekitar kita, tolong jangan dihina. Intinya mereka itu sama seperti kita, jadi mereka itu berhak untuk bebas dari cercaan. Jadi kalau mereka lewat, kalau mereka ada di sekitar kita, jangan kita hina, jangan kita olok-olok ya ibu-ibu. Terus yang ketiga, mendapat perlindungan. Kemudian yang keempat, mendapat bantuan hukum. Terus yang kelima, bersekolah. Nah, penyandang disabilitas itu juga berhak bersekolah ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau kita nih hidup di desa, kan belum ada nih sekolah yang khusus penyandang disabilitas. Nah, kebanyakan mereka itu bersekolah bersama dengan anak-anak yang bukan penyandang disabilitas. Nah, ketika mereka bersekolah, kita berikan pengertian nih kepada anak-anak kita bahwa mereka itu sama seperti anak-anak kita. Jadi mereka juga bisa berteman, bergaul, bermain bersama-sama ya, tanpa harus membeda-bedakan. Nah, karena penyandang disabilitas itu juga berhak bersekolah. Terus yang keenam, mereka juga berhak untuk bekerja nih. Jadi ada kan di sekitar kita kalau penyandang disabilitas itu juga bisa bekerja. Biasanya bahkan mereka itu memiliki kelebihan ya Bu ya. Iya betul sekali. Jadi mereka itu memiliki kelebihan. Jadi mereka bisa bekerja seperti kita, atau bahkan bisa bekerja yang itu tidak bisa kita lakukan nih biasanya. Nah, Allah itu biasanya memberikan kelebihan nih kepada penyandang disabilitas. Jadi mereka bisa memanfaatkannya untuk bekerja. Terus yang ketujuh, hidup sehat. Jelas ya Bu ya, segala sesuatu, segala yang diciptakan oleh Tuhan itu juga berhak untuk hidup sehat. Kemudian yang kedelapan, beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing ya Bu ya. Terus yang kesembilan nih, berolahraga. Terus bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Jadi penyandang disabilitas ini juga harus bebas dari eksploitasi. Nah, seperti yang pernah kita pelajari di materi yang kemarin ya ibu-ibu, ada kan anak-anak yang biasanya cacat, akhirnya sama orang tuanya dimanfaatkan untuk mencari uang di pinggir jalan atau di perempatan biasanya. Nah, sebenarnya disabilitas itu berhak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi, sama seperti kita semua ya ibu-ibu ya. Terus berikutnya, tidak dikucilkan. Ini yang kebanyakan terjadi di masyarakat. Biasanya orang-orang yang dengan disabilitas, memiliki disabilitas itu dikucilkan di masyarakat. Nah, padahal mereka itu berhak untuk tidak dikucilkan. Sama, intinya mereka itu sama seperti kita. Nah ibu-ibu, coba bayangkan bagaimana rasanya ketika kita dikucilkan. Begitulah yang dirasakan oleh penyandang disabilitas. Terus yang terakhir, diperlakukan sama dengan orang lain. Jelas ya ibu-ibu, mereka itu juga manusia, sama seperti kita. Harus diperlakukan sama seperti kita memperlakukan orang lain yang bukan penyandang disabilitas. Nah, dari hak-hak penyandang disabilitas ini dapat dipahami ya ibu-ibu, bapak-bapak. Baik, kita lanjut nih. Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu nih. Coba saya tunjuk Ibu Sumiana, coba Ibu. Nah, ada nggak nih di lingkungan Ibu yang
disabilitas, intinya anak dengan penyandang disabilitas. Ada nggak Ibu? Oh ada. Anak atau orang dewasa Ibu? Anak, jadi anak dengan penyandang disabilitas. Nah, kemudian kondisinya bagaimana Ibu? Menyampaikan bahwa kondisinya itu dia intinya kakinya tidak ada sebelah ya, jadi dia tidak bisa jalan lah ya. Nah, terus perlakuan keluarga sama mereka ini gimana Ibu? Baik. Nah, kalau kata Ibu Isem itu sama ya Bu, masyarakat juga seperti itu? Iya. Nah, jadi Ibu Isem menyampaikan bahwa perlakuan keluarga itu mengurung si anak tadi di dalam rumah. Jadi si anak ini jarang sekali dibawa keluar, setiap hari hanya di dalam rumah, hanya sama orang tuanya, setiap hari itu dimandikan, diberikan makan, terus dia hanya di dalam rumah, intinya tidak diajak keluar. Kemudian kalau perlakuan masyarakat, tadi Ibu Isem menyampaikan bahwa masyarakat ketika keluarga mengajak dia keluar ya Bu ya. Iya, jadi ketika keluarga mengajak si anak tadi keluar, biasanya tetangga-tetangga yang lagi pada ngumpul itu langsung ngomongin si anak tadi. Nah, coba Ibu bayangkan ketika kita keluar rumah, kemudian ada ibu-ibu yang lagi berkumpul ngomongin kita, bagaimana sih perasaan kita? Nah, itu yang dirasakan sama si anak tadi. Apalagi si anak tadi itu sangat jarang sekali keluar. Ketika dia keluar, banyak orang yang membicarakan dia, otomatis si anak tadi nantinya dia malas untuk keluar lagi. Nah, itu nggak boleh. Seperti tadi nih yang sudah saya jelaskan, hak-hak penyandang disabilitas, mereka itu berhak bebas dari cercaan ya Ibu ya, harus sama diperlakukan seperti kita memperlakukan orang lain yang bukan penyandang disabilitas. Nah, dapat saya simpulkan ibu-ibu, saya tegaskan nih ke ibu-ibu ya, ibu-ibu bapak-bapak semua, karena di lingkungan kita ada penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas ini juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, dan kita semua mempunyai kewajiban agar hak penyandang disabilitas ini terpenuhi ya Bu ya. Kita ini juga punya kewajiban, walaupun itu bukan anak kita, walaupun itu bukan keluarga kita, tapi kita memiliki hak sebagai masyarakat untuk membantu dia terpenuhi hak-haknya ya Bu ya. Ketika keluarga tidak mampu untuk memenuhi hak-haknya, maka kita sebagai masyarakat harus berperan lebih ya Bu ya. Kita harus membantu keluarganya agar si anak nanti ketika dia sudah dewasa, dia itu bisa bergaul bersama kita selayaknya dia bisa merasa bahwa dia bukan penyandang disabilitas. Nah, dari yang kita pelajari tadi ya Bu, intinya yang dapat ibu-ibu pahami dan ibu-ibu pegang selalu nih, bahwa penyandang disabilitas ini itu harus bebas dari diskriminasi ya Bu. Diskriminasi itu membeda-bedakan. Ketika kita bersama sama anak-anak, ada anak yang penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas, itu kita tidak boleh membedakan, tidak boleh diskriminasi, dan tidak boleh dikucilkan ya Ibu ya. Harus kita sama-sama kita rangkul, sama-sama kita bantu, sama-sama kita bermain bersama, kita bergaul bersama, kita bantu mereka memenuhi hak-haknya ya Bu ya. Karena mereka itu adalah manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ciptaan Tuhan, sama seperti kita ya Bu ya. Jadi kalau misalnya mereka keluar, kemarin-kemarin kita masih suka ngomongin mereka, ngomongin orang-orang, itu si anak itu gini. Nah, nanti setelah kita pertemuan ini, ibu-ibu pulang kan sudah paham nih bagaimana penyandang disabilitas itu hak-haknya apa aja, bagaimana kita sebagai masyarakat yang harus kita lakukan. Jadi nanti jangan diulangi ya ibu-ibu, mari kita praktekkan sebagai masyarakat yang cerdas, masyarakat yang menjunjung tinggi bahwa penyandang disabilitas itu memiliki hak yang sama seperti kita yang bukan penyandang disabilitas. Paham ibu-ibu? Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.